Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sabita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Imhar SE MM. Pengaruh liberalisme dalam perkembangan ekonomi internasional. Liberalisme membawa beberapa pengaruh negatif dan positif. Contoh dari sisi positif liberalisme adalah free trade, di mana suatu negara dapat berkembang dengan negara lain tanpa harus dipersulit. Namun dari free trade ini kemudian muncullah globalisasi. Nah, globalisasi itu adalah salah satu contoh dari sisi negatif liberalisme. Globalisasi adalah keterkaitan atau ketergantungan antar negara melalui perdagangan, investasi, budaya, dan lain-lain hingga membuat batasan-batasan antar dunia menyempit. Globalisasi ini membuat banyak kerugian bagi negara berkembang tetapi membuat keuntungan bagi negara maju, di mana negara maju sebagai negara industri yang membangun beberapa pabrik dan produksi banyak barang untuk menemukan kebutuhan pasar internasional, kemudian memanfaatkan negara berkembang untuk mendirikan pabrik di sana dengan alasan menambah lapangan pekerjaan, padahal mereka ingin memanfaatkan tenaga kerja di negara berkembang dengan memberi upah yang tidak sesuai. Menurut David Ricardo, pada dasarnya perdagangan internasional didorong oleh adanya komparatif advantage di mana produk di suatu negara tidak dapat diproduksi negara lain, dan competitive advantage di mana negara dapat mengambil keuntungan dari spesialisasi. Produk yang memiliki opportunity cost lebih kecil dari negara mitra dagangannya. Perdagangan internasional juga menguntungkan bagi produsen maupun konsumen, di mana adanya keuntungan dari economic of scale, yaitu penurunan average fixed cost dari produksi dalam jumlah yang besar serta spesialisasi produk yang membuat pilihan produk menjadi beragam. Adanya hambatan atas impor untuk memproteksi industri dalam negeri, baik tarif maupun kuota, telah membuat distorsi terhadap harga pasar internasional, baik produk lokal maupun produk impor. Terdapat penurunan consumer surplus, di mana untuk kuantitas yang sama, konsumen harus membayar lebih mahal. Berdasarkan analisa makroekonomi, walaupun terdapat produser surplus dari kenaikan harga pasar global dan tax revenue buat pemerintah, namun jumlahnya lebih kecil daripada penurunan consumer surplus. Kan tarif berlaku selama ini didasari atas free trade agreement atau negara maupun antar beberapa negara. Namun karena hanya beberapa negara saja yang menyepakati penghapusan tarif, maka pasar masih belum seefisien dengan senetral mungkin membentuk harga. Kemungkinan negara dengan biaya produksi tinggi bebas tarif, namun adanya negara dengan biaya produksi rendah namun terkena tarif karena tidak terlibat dalam free trade agreement dapat menyebabkan trade diversion atau pengalihan perhatian konsumen. Nah, hal ini dapat menyebabkan potensial loss bagi consumer surplus karena seharusnya konsumen dapat membayar dengan harga yang lebih murah. Karena itu perlu adanya penetapan tarif bersama yang lebih global agar terciptanya pasar yang lebih efisien. Atas dasar itulah dibentuknya organisasi internasional yang bertujuan untuk mensupervisi dan meliberalisasi perdagangan internasional secara global, yaitu General Agreement of Traffic and Trade atau GATT, yang dibentuk pada tahun 1947 yang dilanjutkan oleh World Trade Organization atau WTO, yang dibentuk pada tahun 1994. WTO mempunyai 153 anggota dan mempresentasikan 93% dari perdagangan internasional, sehingga kebijakannya memungkinkan terciptanya pasar dunia yang efisien. Setelah berjalan, WTO mendapat banyak kritik dari para ekonomi, terutama adanya indikasi keberpihakannya terhadap negara-negara maju yang menekan negara-negara berkembang dengan negotiation power yang kurang. Martin Core dari The Third World Network
tahun 2007 menyatakan indikasi tersebut sebagai berikut. Pertama itu, beberapa negara maju dapat mengenakan bea masuk yang tinggi pada produk tertentu. Contohnya itu bea masuk pada tekstil di AS. Yang kedua, banyaknya hambatan non-tarif baru seperti anti-dumping bila harga produk yang diekspor dan dijual di pasar domestik yang berbeda. Safeguard atau lonjakan barang kompetitor impor yang mengancam industri dalam negeri, dan countervailing atau adanya subsidi yang dasarnya tidak jelas terhadap barang ekspor, di mana negara berkembang banyak dituntut oleh negara maju. Yang ketiga itu ada proteksi terhadap produk agrikultur dari negara berkembang di negara maju dengan persyaratan kualitas barang. Yang keempat, adanya banyak negara berkembang yang kurang mempunyai kapasitas bernegosiasi dan berpartisipasi aktif di Uruguay Round. Yang kelima itu ada Trade Agreement atau Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right yang membatasi negara berkembang untuk mengembangkan teknologi yang berasal dari luar negeri pada sistem lokal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.